Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muklis Ansori. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita mulai pembahasan kita. Nah, soal yang pertama pada gambar soal ini tentukan hambatan pengganti rangkaian berikut. Nah, di situ disajikan sebuah gambar rangkaian terdiri dari 4 hambatan. 10 ohm, 20 ohm, 15 ohm, dan 5 ohm. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus membuat penyederhanaan dan memilih rangkaian mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita coba perhatikan gambar ini, maka untuk rangkaian semacam ini, kita tidak mungkin untuk menyelesaikan rangkaian seri dari 10 ohm dengan 20 ohm langsung, karena di sini ada percabangan, maka tidak memungkinkan kita untuk melakukan seri ke sini. Kemudian begitu juga kita tidak mungkin untuk langsung seri 10 dengan 15 ohm dan 5 ohm. Nah, ini tidak mungkin. Kemudian paralel 20 ohm langsung diparalel dengan 15 dan 5, ini juga tidak mungkin. Karena ketika melakukan paralel, maka ini harus menjadi satu terlebih dahulu. Berarti hambatan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu adalah 15 ohm dan 5 ohm terlebih dahulu. Jadi nanti kita selesaikan ini. Nah, ini kita pilih. Nanti yang pertama kita seri. Kemudian setelah hambatan 15 dan 5 ohm, hasilnya nanti diparalel dengan 20 ohm. Jadi ini adalah langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru kita melakukan seri dengan 10 ohm. Hasil paralelnya nanti diseri dengan 10 ohm. Jadi ini langkah yang ketiga. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu melakukan penyelesaian rangkaian seri 15 ohm dan 5 ohm. Yang pertama ini ya, di RS1. Ini adalah 15 ohm ditambah dengan 5 ohm. Jadi ini ada 20 ohm. Sehingga rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Ada 20 ohm yang bagian atas. Nah, ini ada RS1. Nah, ini 10 ohm. Nah, ini 20 ohm. Dan ini adalah RS1 sama dengan 20 ohm. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita melakukan seri pada 15 dan 5 ohm ini, diperoleh RS1, baru kemudian kita melakukan penyelesaian secara paralel dari RS1 dan hambatan 20 ohm yang atas ini. Jadi yang kedua, paralel. Jadi ada 1 RP1, berarti ini ada 1/20 ditambah dengan 1/RS1. Ini 1/20 ditambah RS1 adalah 20 ohm, maka ini 1/20, sehingga ini adalah 2/20 atau sama dengan 1/10. Tapi hati-hati, 1/10 itu masih 1/RP1 sama dengan 1/10, sehingga rangkaian paralel itu adalah tinggal dibalik jadi 10 ohm. Nah, ini sudah langkah yang kedua. Jadi untuk langkah kedua ini diperoleh rangkaiannya menjadi hambatan 10 ohm dan hambatan paralel 1. Jadi ini 10 ohm, ini adalah RP1 sama dengan 10 ohm. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita melakukan
operasi rangkaian hambatan seri ini. Jadi ada RS2, ini rangkaian seri yang kedua. Nah, berarti ada 10 ohm ditambah dengan RP1. Ini ada 10 ditambah dengan 10 sehingga hasilnya adalah 20 ohm. Jadi pada rangkaian tersebut nilai hambatan totalnya adalah 20 ohm. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 8 hambatan yang masing-masingnya ditunjukkan pada gambar itu nilai-nilainya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah besarnya hambatan pengganti antara titik A dengan C. Jadi berapakah R itu jika seandainya kita memasang ohmmeter di titik A dan titik C. Nah, untuk gambar rangkaian semacam ini, maka nanti yang pertama kita mencari jalur yang seandainya rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kita cari jalur yang bisa memungkinkan arus menuju dari A ke C. Nah, maka kita mulai terlebih dahulu. Kita ambil jalur misalkan dari sini, dari A menuju ke, dari A ini menuju ke 6 ohm, menuju ke 10 ohm, kemudian menuju ke 5 ohm ketemu dengan titik C. Nah, maka jalur ini bisa diperhitungkan hambatannya. Kemudian jalur alternatif berikutnya dari A ke 8 ohm, terus ke 8 ohm lagi, ke 5 ohm, ketemu lagi titik C. Maka jalur yang kedua ini hambatannya diperhitungkan. Kemudian kita coba bagaimana kalau misalkan dari A menuju ke 5 ohm, kemudian ke 6 ohm, kemudian ke 7 ohm. Ternyata di sini tidak bisa bertemu dengan titik C. Maka hambatan 7 ohm nanti kita abaikan. Karena di sini tidak memungkinkan untuk bisa sampai ke titik C. Kemudian dari langkah selanjutnya dari 5 ohm ke 8 ohm, kemudian menuju ke 7 ohm, ke 7 titik, menuju ke titik B. Nah, di sini tidak bisa bertemu dengan titik C, maka ini juga diabaikan. Sehingga rangkaiannya nanti yang kita perhitungkan itu hanya ada 6 hambatan. Ini, kemudian ada yang ke bawah. Ini yang bawah horizontal. Kemudian yang vertikal sebelah kanan. Nah, ini C. Kemudian ini adalah A, ini C, yang ini adalah 5 ohm, kemudian 8 ohm, 8 ohm, di sini ada 6 ohm, kemudian di sini ada 10 ohm, kemudian di sini ada 5 ohm. Nah, rangkaian ini bisa juga kita gambarkan ke dalam bentuk yang lain. Jadi ini A ke 5 ohm, kemudian nah 8 ohm ini dengan 8 ohm, ini kalau kita runut jalannya, dia tidak mengalami percabangan, hanya berbelok saja, maka ini rangkaiannya adalah seri. Jadi kita bisa menggambarkannya seperti ini. Kemudian yang 6 dan 10 ini juga langsung, tidak ada percabangan. Ketika kita sudah mengabaikan yang 7 ohm tadi, maka ini seri. Nah, kemudian di percabangan ini menuju ke 5 ohm, kemudian titik C. Nah, ini C. Ini A. Ini ada 5 ohm, 8 ohm, kemudian 8 ohm, 6 ohm, 10 ohm, di sini ada 5 ohm. Nah, dari gambar rangkaian ini, maka nanti kita harus memilih mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu agar penyelesaiannya nanti bisa mudah dan benar. Berarti
kita memilih dulu 5 dan 8 tidak mungkin langsung diseri karena di sini ada percabangan, maka kita harus menyelesaikan dulu bagian yang ini. Jadi nanti ini kita seri, nanti akan diperoleh RS1 misal, kemudian 6 dan 10 ini juga kita seri. Nah ini nanti diperoleh misalkan RS2. Nah kemudian setelah kedua rangkaian seri itu, kita lanjutkan dengan paralel. Paralel antara RS1 dan RS2. Jadi ini nanti di paralel. Hasilnya ini di paralel. Nanti diberi nama misalkan adalah RP1. Nah, setelah RP1 baru kita melakukan seri antara 5 ohm kemudian RP1 dan 5 ohm yang sebelah kanan ini. Jadi ini di seri nanti. Nah, ini. Jadi ini ada RS3. Jadi yang pertama RS1, kemudian RS2, kemudian RP1, kemudian RS yang ketiga. Nah, baik, kita akan menyelesaikannya sesuai dengan alur yang sudah kita buat tadi. Ini berarti saya gambarkan ulang di sini. Untuk rangkaiannya berarti ada 6 hambatan yang akan diperhitungkan. Ini 5 ohm, 8 ohm, kemudian 8 ohm, dan disitu ada 6 dan 10. Nah ini 6 dan 10. Jadi ada 6 ohm, 10 ohm, dan ini ada 5 ohm. Kita menyelesaikan yang pertama. RS1 itu adalah 8 ditambah 8, berarti hasilnya adalah 16 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi ini, yang atas tinggal 1. Ini 5 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 10 ohm. Ini adalah RS1 sama dengan 16 ohm. Kemudian menyelesaikan seri yang kedua, RS2, berarti ini adalah 6 plus 10, sehingga hasilnya adalah 16 ohm. Nah, rangkaiannya menjadi lebih sederhana lagi, tinggal 4 hambatan saja. Nah, ini ada 5 ohm, kemudian ini ada 5 ohm, ini ada RS1 16 ohm, kemudian ada RS2 juga 16 ohm. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan paralel antara RS1 dan RS2. Ini RP1, jadi kita beri nama itu. Jadi ada seper RS1 ditambah seper RS2. Berarti ini ada seper 16 ditambah seper 16. Hasilnya adalah 2/16 sama dengan seper 8, sehingga RP1 itu adalah 8 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi 3 hambatan saja. 5 ohm, RP1, kemudian ada 5 ohm. 5 ohm, RP1, kemudian ada 5 ohm. Nah, yang terakhir kita menyelesaikan RS3, yaitu 5 ohm ditambah RP1 ditambah 5 ohm. Berarti ini ada 5 ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 18 ohm. Jadi ini adalah rangkaian total dari hambatan pada soal yang kedua ini. Nah, ini berarti hasilnya adalah 18 ohm. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.